Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil a'lal kabir, ahmadahu subhanahu wa ta'ala wa huwa bil hamdi jadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Jumpa lagi dengan channel Kitab Gundul Makrifat yang akan membahas kitab Kata Mutiara Hakikat, kitab hikam yang ke-79. Falamma takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan la'allah yadda'iyaha al-ibadu biwujudil istidadi. Tatkala warid anugerah Allah yang anugerah berupa ketuhanan, ilmu ketuhanan, ada kecuali datang secara tiba-tiba, itu supaya apa? Ya alayat ya hal abdu biwujudil istidad, supaya seseorang tidak mengaku-ngaku bahwa dia adalah ahli warid, sehingga sebelum datangnya warid dia sempat melakukan persiapan ibadah sehingga waridnya datang. Warid itu adalah ilmu wahbiyah, ilmu yang anugerah dari Allah, tapi ini tidak bisa dirancang, tidak bisa diminta, tidak bisa dengan usaha melakukan sesuatu kemudian ilmu tersebut datang. Bukan seperti itu. Ilmu yang serba halus ini turun kepada hamba berhubungan dengan ilmu kemakrifatan, ilmu tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada hati hambanya. Pada bagiannya yang lalu, hati itu sebetulnya, atau kolbu sebetulnya itu kan ada nama bermacam-macam. Ketika hati ya secara fisik itu kan disebut kolbu juga, tapi sebetulnya isinya yang non fisik itu adalah roh. Dan roh ini ketika masih digandoli sesuatu yang terkait dengan bendawi, duniawi, dan sifat hewani, sifat syaitoni, sifat syaitan dan nafsu, maka disebut nafsu. Dan bila dia masih sudah bisa terlepas, tapi kadang kembali sifat-sifat tersebut, maka disebut kolbu atau hati. Dan bila sudah terlepas sama sekali dari sifat itu semuanya, sifat keduniaan, sifat kehewanan, sifat terkait dengan bendawi, sifat terkait dengan syaitan, maka disebut roh. Meningkat lagi roh yang bersih menjadi lebih bersih lagi, disebut jir. Itu ilmu ma'rifat mengenal Allah turun di situ, turun di kolbu yang sudah bersih dari sifat-sifat tersebut. Jadi turun kepada roh. Maka kalau di situ sudah halus, jadi tidak bersifat keinginan pribadi. Keinginan pribadi itu masih berupa nafsu. Dan ini ilmu pemberian yang berupa warid diberikan kepada hamba-hamba Allah yang telah dicintainya, kepada hamba-hamba Allah yang telah dipilihnya. Pemberian ini tiba-tiba, tidak
bisa dipersiapkan dengan sholat, puasa, umroh, apalagi umroh, wirid, dan terus-menerus ibadah seperti itu, kemudian agar datang warid. Bukan. Nah terus siapa? Kalau wirid kan baca Allah 5.000 kali, kemudian akan datang sinar, mencorong, dan seterusnya. Kemudian kamu minta apa padaku? Itu bukan warid kalau bisa direncanakan seperti itu. Siapa itu? Ya, dia sendiri. Bisa jadi itu setan. Makanya berguru itu pentingnya di situ. Barang siapa yang tiada guru, gurunya tentu fisiknya berupa manusia, yang rohaninya tentu rohani yang sudah dibersihkan, yaitu melalui jalan wasilah, melalui jalan mengikuti petunjuk Allah lewat petunjuk Rasulnya. Kalau sekarang adalah Rasulnya kepada siapa? Kepada ulama-ulama pilihannya yang diwarisi ilmu kerohanian, belajarnya ke situ, bukan yang tidak mempunyai ilmu bagaimana jalan dan caranya mengenal Allah lewat Rasul, bukan. Kenapa pemberian tersebut warid? Ini kok tiba-tiba datangnya? Supaya hamba tidak mengaku, aku ahli warid, aku ahli kehebatan. Berarti kalau hebat bisa dipersiapkan, itu hebatnya siapa? Nah, bisa diantar sendiri, berarti hebat. Nah, datang dari selain Allah. Yang dikatakan karomah atau yang diberikan kepada wali atau mukjizat yang diberikan kepada nabi, berarti itu tidak bisa direncanakan. Kalau direncanakan berarti itu bukanlah datang dari Allah. Singkatnya, warid ini adalah hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hasil setelah mengerjakan macam-macam ibadah. Demikian, semoga kita selalu mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.